mukanya tuh bukan muka jahat, cuman tegas. Iya sih, iya maksudnya Mukanya. energinya tidak mengintimidasi gue, tapi gue ngerasa takut karena gue bingung karena gue belum pernah melakukan hal ini gitu loh. Tiba-tiba kenapa gue yang ditunjuk gitu, sedangkan kan tadi Sarah yang dapetin puzzle-nya, tapi kenapa harus gue yang nyelesain gitu. Iya, kurang lebih seperti ini ya. Tegap gitu badannya dan bener pakai udeng. Mungkin orang Sunda ya. Iya, ini kan emang daerah Sunda gitu. Iya. Ini kalau dari udangnya sih. Iya. Kenapa? Hah? Pak Leo. Kalian pernah lihat? Coba, Pak. Pak. Itu anak saya. Hah? Anak saya itu. Titip. Iya. Anak saya itu. Iya, iya. Oh, itu yang Pak Leo. Anak saya. Iya, enggak kita. Baik, Pak, kita kan Kita nggak ganggu. Tadi kan boleh tahu Namanya. Boleh Bagus, tahu. Pak. Ini Bagus. banget. Boleh tahu namanya. Positif. Yang santang itu. Oke. Istri saya yang pernah dikasih lihat langsung. Jadi nih, mungkin malam ini juga pembuktian buat Bapak juga ya, Pak, bahwa Iya. sosoknya beliau ya, Pak Iya, ya. ini beliau Iya. energinya positif sekali. Iya, makanya biar warga tahu bahwa di sini itu benar-benar ya tidak boleh disalahgunakan ini. Jadi selama ini warga belum tahu Belum. gitu ya. Belum tahu sosok-sosok Ini ya. berarti kita alhamdulillah sekali ya, kita tim Buru Misteri sini kita mendapatkan suatu cerita yang ini sebenarnya adalah sejarah yang memang banyak orang di luar sana harus tahu, khususnya di desa ini ya. Ini adalah sosok dari Iya. Eyang Santang. Santang. Iya. Ya. Boleh tahu Pak Iya. ceritanya dulu seperti apa Pak? Jadi beberapa warga yang tidak kena longsor itu dari 60 atau 70 dia menolong. Makanya sampai Iya, tidak iya. ada korban sama Iya, sekali tidak karena ada beliau. korban. Ini yang menolongnya. Oh, Ya, terima kasih Pak untuk informasinya. Iya. Iya, oke di Maaf sini. ya, Pak, kami tidak bermaksud untuk Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. menyinggung atau bikin Bapaknya jadi kesal Nggak apa-apa, atau mengungkap nggak apa-apa. Enggak, soalnya kan, Tahu, ya. iya, soalnya kan tadi memang Selama ini memang terjadi longsor ini belum tahu, belum pada tahu. Itu aja, belum ada. Hanya ini yang sosok sekarang ini dibuktikan. Oke, pemirsa, Memburu Misteri, alhamdulillah banget nih kita mendapatkan mulai terbuka ya mengenai sejarah tempat ini. Walaupun sebenarnya sejarah itu tidak pernah tertulis, tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa membuktikan dan saksi matanya sendiri adalah Pak Leo. Saya tidak rekayasa. Iya. iya Pak ya. Tidak, saya tidak Iya, iya. buat-buat lebih apa. Iya. Iya, makanya itu yang menjadi pertanyaan saya juga saat maksudnya kejadian selama 15 hari dan kejadian itu selalu jam 2, tapi alhamdulillah tidak ada korban sama sekali. Itu yang saya pertanyakan dalam hati saya dari awal gitu. Ternyata ini adalah bantuan mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Eyang Santang ya. Oke, kalau boleh kita lanjut lagi kali ya Pak ya? Mungkin Pak, ya. ya. Silakan, nggak apa-apa. Izin ya Pak ya, Ya, nggak apa-apa ya silakan. Pak. Tugasnya hanya menyampaikan. Boleh tahu nih siapa? Di sini. Iya. Oke, banyak apa? Iya, bagus.
Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Ngomong aja, nanti gue yang translate. Aku nggak ngerti nih, Pak. Pak Iwan ngomong pakai bahasa Sunda dia. Tugasku hanya menjaga ya. keterangan. Oke, boleh tahu siapa? Bantu mereka. Iya, Manusia hati-hati. manusia hati-hati. Waspada, oke. Aku yang di gunung ini. Iya. Oke. Udah. Dipanggil. Terima kasih, Nyai. Maaf, bukan ada maksud mengganggu. Minta air dong, minta air dong. Wisnu. Hah? Gambar, Wisnu. Sempet gambarin? Oke, boleh sekarang. Boleh kamera gue minta normal dulu. Bukan. Yang satu lagi nih. Ini kamu. Ini yang tadi. Oh, ini Mbah. Ya, ini yang tadi ya, Mbah ya. Bukan. Yang jaga tempat ini. Yang punya tempat ini. Oke, udah. Oke, Mbah boleh. Oke, sebentar. Oke, pemirsa, jadi sempat ada sosok wanita yang masuk. Dan ini juga sempat digambarkan oleh Wisnu ketika pertama kali tadi datang ke sini. Ada sosok ini ya, yang sempat berkomunikasi juga sama Wisnu. Dan ternyata sosok ini adalah sosok yang menjaga daerah sini, gunung ini. Iya. Terus tadi sempat ngeliat ada kayak selendangnya warna biru. Oh, jadi gue sempat gambar ini kan, dan ada nenek-nenek juga ini. Oke, ini siapa nih sama sosok perempuan kamu sana? Satu orang. Oh, Satu orang. Tugasnya berat. Dia ini menjaga sebenarnya. oke. Tapi kan nggak tahu cara komunikasinya bagaimana. Jadi dia muncul dengan orang-orang yang mungkin memang peka dan karena kadang suka terbatas cara ngasih taunya gimana ya. Gitu. Mana? Ada lagi? Boleh Pak? Oke, kita sambil ini. Jalan kali ya? Dengan Pak siapa? Pak Arifin. Oke, ini lagi-lagi kita dapetin cerita real. Kebetulan memang ada beberapa warga yang menemani kita. Dan ketika kita menceritakan, kita sambil jalan nggak apa-apa? Iya, iya. Dan ketika kita menceritakan mengenai sosok wanita ini, yang kata Sarah katakan adalah kadang-kadang juga suka berubah menjadi wanita ini yang tadi digambarkan oleh Wisnu juga ya. Kalau Mas siapa? Mas Arifin pernah melihat sosok yang mana? Yang masih muda ini atau yang tua ini? Pernah melihat itu kejadiannya, boleh tahu cerita detailnya seperti apa? Cuman pernah ngelihat itu emang asli warga sini. Asli warga sini? Asli warga. Tapi beliau masih ada? Udah meninggal. Hari ini kita lagi-lagi menemukan kebenaran ya mengenai cerita yang ada di sini. Yang ingin disampaikan adalah bahwa tempat ini harus dijaga, Mas. Jadi mungkin setelah ini Mas Arifin juga bisa nih ngobrol-ngobrol dengan warga bahwa tim Burmisteri mendapatkan pesan
mudah-mudahan ini pesan ini bermanfaat nih buat warga. Mungkin ini masih ada korelasi mengenai kejadian longsor 2014. Mungkin kita bisa cari lagi lebih dalam, mungkin kita bisa pindah lokasi kali ya. Iya, Karena tadi kan sana ya. energinya lumayan besar juga ya dekat-dekat sana ya. Mas Arifin mau ikut atau coba tunjukin jalan ke kita lewat mana? Boleh ya? Yuk, di sebelah mana rumah Pak Ustadz? Oke, pemirsa Misteri, sekarang ini kita lagi menuju ke spot lainnya yang mungkin tadi sih Sarah ngerasain energinya juga cukup besar juga ya, seperti kayak di atas, tapi agak beda. Oh, ini Pak Ustadz ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Pak. Ini Sarah. Ya Pak, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya, kita dari tim memburu misteri ini Pak. Oh, Tadi kita iya, sempat iya. mengecek nih daerah sana, sekalian melakukan Iya. penelusuran sama Pak Leo juga. Iya, Terus iya, tadi juga kebetulan ketemu sama Mas Arifin juga Iya. gitu kan. Terus sekarang kita mau diajak ke spot berikutnya. Tadi sih Sarah sempat merasakan ada energi yang cukup besar Pak di punten sebelah sana gitu. Ayo siap saya. Oh gitu, boleh Iya, ditemenin boleh. ya, Pak? Oh, Boleh, iya. Pak, boleh. Oke, mangga Pak. Iya. Di ini. Mas Saya Arifin. duluan ya? Iya. Iya. Mas Arifin, makasih ya. Iya, Pak, ya. Oke. Kenapa? Hah? Kameranya. Kenapa sih? Apa kabel nyangkut? Ada apa sih? Ini ada megangin. Hah? Ini kayak ada orang tadi depannya. Enggak Pak. Coba man tolongin man. Ini ada orang sini nih. Nah, Nggak terus? ada bang. Segitu tuh kayak ada Iya. megangin. Oh ini kaki. Iya, udah. Ayo. Sini, Pak. Ayo angkat. Angkat. Ini sebenarnya nggak ambles amat, tapi lu nggak bisa gerak kan? Ya? Nggak bisa gerak kayak ada. Iya, yang tadi. Kayak ada nahan tadi gue ngeliat kayak ada di depan gue kayak gitu tuh. Terus ke bawah. Sosoknya apa? Nggak tahu jelas, hitam gitu. Kayaknya hitam. Hah? Kayaknya hitam. Nggak boleh cerita sedikit mengenai sosok hitam itu. Ya sosok hitam itu memang dari dulu ceritanya, tapi saya mah nggak ketemu sama saya. Tapi dari orang yang lain ada nyeritain di rumah saya semalam. Di atasnya ada yang bagaimana jongkok gitu. Gede. Oh hitam. Gede, Nah, biasa-biasa aja. biasa aja. Iya, tapi saya emang enggak. Oh, Pak Ustadz justru malah nggak pernah ketemu ya? Melihat, nggak ketemu, nggak melihat. Saya. Wisu sempat dapat gambar Iya. tadi. Bisa menggambarkan tadi apa yang mengganggu Dipo tadi tuh. Coba. Jadi buat- tadi gue sempat ngeliat bener ada sosok hitam tinggi seperti ini Pak. Nah itu tuh. Itu tuh. Wisnu lihat di mana awalnya? Di depan. Oh dari depan, dari dekat rumah Pak Ustadz. Iya.